Dari jempol, dari telunjuk, dari tengah yang tinggi, dari manis, dari kelingking. Ini nama-nama jari, ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Duduk rapi, angkat tangan, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selamat pagi, Bu. Baik, hari ini kita akan belajar tentang bimbingan konseling. Apa itu bimbingan konseling? Kita hari ini belajar tentang pembelajaran konseling. Apa itu pembelajaran konseling? Pembelajaran adalah pelajaran menghadapi perasaan ketika berada pada posisi sedih, senang, dan marah. Kalau kemarin kita itu belajar tentang jenis-jenis perasaan. Ada kemarin perasaan senang, sedih, kaget, ya kan? Marah. Kalau kemarin kita itu belajar tentang ekspresinya, ya. Kemarin belajar ekspresi. Tapi kalau bimbingan konseling itu kita belajar cara menghadapi perasaan itu sendiri. Bagaimana ketika kita menghadapi perasaan senang, sedih, marah. Kalau kemarin kita cuma mengenal jenis-jenis perasaan. Kalau sekarang kita belajar untuk memahami perasaan ketika menghadapi perasaan sedih, senang, marah. Kalau senang, bagikanlah kegembiraan itu pada orang lain, jangan sombong. Seperti kalian senang aku menang lomba, bagikan kegembiraan itu kepada teman kalian, jangan sombong. Caranya kalian bercerita, kasih tahu, tapi jangan sombong, mengejek-ejek teman kalian.
Dalam hati hitung 1, 2, 3, baru hembuskan, ya kan? Tarik nafas dulu. Ketika sedang emosi, jangan langsung tuh dengan memukul barang, berteriak kasar. Ketika sedang emosi, tariklah nafas 3 detik, 1, 2, 3, baru hembuskan, barulah berbicara dengan baik-baik. Begitu pula dengan sedih. Ketika sedih, tarik nafas dulu, hembuskan, baru bercerita kepada orang tua atau guru kalian. Adalah gambar apa? Kelihatan atau tidak? Sedih. Ini adalah gambar sedih. Ya, oke. Suatu sore, Budi kehilangan mainan mobil-mobilan kesayangannya. Dia sudah mencari kemana-mana, tetapi mainan itu tidak ketemu. Budi duduk di pojokan ruangan, matanya berkaca-kaca dan air matanya pun jatuh menetes. Hatinya terasa perih dan sedih. Berarti perasaan apa itu di Budi mengaku sedih? Apa yang harus kita lakukan ketika perasaan kita sedih? Ya, tarik nafas, hitung 1, 2, 3, baru hembuskan. Kalau sedih, nangislah sepuasnya boleh. Kalau kita sedih, nangislah sepuasnya. Tidak apa-apa. Keluarkan semua beban yang ada di dalam diri kita. Nangis sepuasnya. Setelah, jangan ditahan, nggak boleh, ya kan? Nanti membuat sakit hati sendiri. Setelah menangis, Budi, apa yang harus dia lakukan? Budi itu bercerita kepada orang tua supaya tahu apa masalahnya, apa penyebabnya, ya kan? Dia kok bisa menangis? Oh, ternyata mainannya hilang, yang membuat Budi itu menangis. Terus ini cerita yang kedua. Dulu ada seorang anak bernama Raya. Suatu hari Raya mendapat hadiah sepatu baru dari ayah dan ibu. Sepatu berwarna merah muda, berkilau indah. Raya melompat kegirangan, hatinya terasa ringan dan bahagia sekali. Dia pun berlari ke sekolah lalu menceritakan tentang kabar gembira itu kepada teman-temannya. Semua teman itu ikut senang melihat Raya yang bahagia.
harus dibiasakan dahulu baru bisa. Iya. Nih, yang cerita yang terakhir. Saat jam istirahat, Edo sedang bermain baling-baling dan sangat seru. Tiba-tiba, tanpa sengaja, kawan bernama Dodi menabrak bahu Edo hingga mainannya terlempar dan pecah. Edo marah, sangat kesal dan marah, wajahnya memerah. Napasnya terasa cepat dan dia hampir saja memukul Dodi karena emosi yang meluap. Bagaimana jika sedang emosi, apa yang harus dilakukan? Sabar dan tarik nafas. Ini gambar emosi marah. Ya, ini gambar marah. Ini kalau gambar senang, bahagia, tersenyum. Kalau sedih keluar air mata, itu namanya sedih. Berarti inti dari bimbingan konseling atau pembelajaran konseling itu adalah ketika marah, senang, sedih, ya kan?